Tom Corley menulis buku namanya Rich Habits, kebiasaan orang-orang yang sangat-sangat sukses. Dia meneliti orang-orang yang super kaya, Bill Gates, Carlos Slim, Amancio Ortega, Warren Buffett, dan seterusnya. Diteliti setiap harinya ngapain sih? Kemudian dia bandingkan dengan orang yang kekayaannya biasa-biasa. Ternyata dia bisa menyimpulkan beberapa kebiasaan. Ada 5 yang saya ambil, ya sisanya banyak. Yang pertama, kebiasaan membuat to-do list. Ternyata orang yang super-super kaya, 81% itu punya to-do list harian. Saya mau ngapain, ya, target saya mau ngapain, dan seterusnya. Orang yang biasa-biasa, hanya 9% yang punya to-do list. Jadi kalau kita mau punya kebiasaan bagus, katakan success lives track, ATM, amati, tiru, modifikasi, ya, ambil saja kita punya to-do list. Mau pakai kertas biasa seperti ini juga bisa, atau pakai aplikasi boleh. Kalau saya menggunakan aplikasinya itu Evernote. Kenapa Evernote? Karena kita bisa menyimpan semua dokumen di sini. Jadi kita nggak perlu khawatir dokumen kita hilang. Catatan kita dari tahun ke tahun selalu ada di sini. Mau pakai manual, pakai buku, atau pakai aplikasi, boleh. Yang penting kita punya to-do list. Kebiasaan yang kedua adalah bangun 3 jam sebelum jam kerja. Orang yang sukses 44% bangun 3 jam. Orang yang biasa-biasa sedikit sekali ya, bangunnya telat-telat katanya. Apa yang harus dilakukan setelah bangun pagi? Ini diambil dari bukunya Robin Sharma, 5 AM Club, teman-teman. Karena katanya begini, if you win the morning, you win the day. Kalau kita menang di pagi hari, hari itu kita bisa berhasil. Sekali lagi, pagi hari adalah kuncinya. 3 hal yang dilakukan begitu bangun pagi. Yang pertama adalah move, olahraga. Kalau saya olahraga pakai 7 minutes apps, jadi 7 menit saja cukup, nggak usah lama-lama. Yang penting sudah terjadwal. Atau jalan pagi atau apa, supaya energi kita bagus. Yang kedua, grow. Grow itu adalah improve, bertumbuh. Misalkan dalam hal yang kita mau, ya tadi terkait tujuannya. Saya mau jadi HR Director, berarti pagi-pagi baca buku HR. Saya mau jadi super sales, baca buku-buku sales. Sambil mandi, pagi-pagi dengerin kaset-kaset motivasi tentang sales. Atau arsitek, pagi-pagi misalkan saya ini desain-desain terbaru dan seterusnya. Grow, pagi hari gunakan untuk improve diri kita. Atau berlatih juga bisa. Yang ketiga, reflect. Tadi terkait dengan planning tadi, bisa mingguan atau pagi bisa kita lihat, oke, hari ini saya mau ngapain ya? Apa yang sudah bagus, yang harus saya ulangi lagi hari ini. Saya hari ini mau melakukan hal yang bagus apa gitu. Jadi, move, grow, reflect. Begitu bangun pagi, kadang-kadang orang tidur lagi, karena nggak tahu kan, bangun pagi, sholat, habis itu tidur lagi. Jangan ya, move, grow, reflect. Kalau kita lakukan konsisten, seminggu, sebulan, pasti hasilnya luar biasa. Rutinitas ketiga, listen to audiobooks di perjalanan. Kita itu kalau di Jakarta, teman-teman bisa 2 jam sampai 3 jam hilang di jalan tuh. Waktu yang sangat berharga. Kalau Brian Tracy mengatakan, jadikan mobil kita sebagai tempat belajar kita. Jadi di mobil itu, di perjalanan, atau di motor, atau di kereta, itu kita mendengarkan podcast, MP3, YouTube, sesuatu yang mencapai tujuan kita. Gitu. Kalau kita pengen jadi leader yang bagus, paham, kayak kemarin, paham soal properti ke depan, ya dengarkan, ikut komunitas-komunitas terkait itu ya. Jadi di jalanan bisa dengerin. Seperti yang Pak Mulyana lakukan tadi, itu juga salah satunya tuh, mendengarkan sepanjang perjalanan. Kemudian networking. Networking. Hari Sabtu, Minggu, pas ada nikahan, tujuannya bukan makan, tapi kita kenal dengan orang-orang penting di situ. Networking ya, orang-orang yang luar biasa 79% networking, yang biasa itu 16%. Networking, sekali lagi networking ke atas. Membaca 30 menit atau lebih setiap hari. 88% termasuk Bill Gates ya, baca apa? Nggak semua hal perlu kita baca. Baca saja sesuai tujuan kita. Saya di manufaktur, saya perlu tahu soal Lean, Kaizen. Oke, saya baca bukunya. Nggak perlu semuanya, yang penting terkait tujuan kita.
Jadi ada 5 kebiasaan. Pertama itu adalah to-do list, wake up 3 jam, audiobook, network, dan membaca. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang sukses, kita tinggal copy paste saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan like dan komen di bawah. Dan supaya Anda terus mendapatkan motivasi, inspirasi, dan tips seputar pengembangan diri, pastikan Anda subscribe di channel ini dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dahsyat, luar biasa!